Bapak Ibu sekalian, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Mas. Bisa ya? Jelas sekali. Oh ya, oke, baik. Pak Ustadz Zainal sudah bergabung saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah kita bertemu lagi Pak Ustadz di Pekanan hari ini. Sehat-sehat Pak. Oke, Pak Ustadz, apa kita bisa mulai Pak Ustadz? Karena mungkin silakan. Sudah seperempat dari jadwal yang biasa kita share di grup itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita acara kajian di sore hari ini kita buka. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan insya Allah juga imun yang bermanfaat sekali untuk kondisi yang saat ini. Sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam kajian Islami Masjid Al-Hikmah BKN. Walaupun secara daring, semoga langkah kita ini akan selalu senantiasa sampai dengan berakhirnya pandemi. Amin. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan kebenaran. Semoga keselamatan juga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan segenap umatnya yang selalu istiqomah meniti jalannya hingga akhir zaman nanti. Amin. Untuk tema hari ini masih seputar dengan Al-Quran, yang mana pada pembahasan di pekan kemarin di bulan Juli kita juga membahas tentang Al-Quran, dan pada sore hari ini kita berkesempatan untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Zainal yang masih juga berkenaan dengan Al-Quran. Untuk itu, marilah pada sore hari ini kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Demikian tadi bacaan alhamdulillah. Semoga kajian pada sore hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kajian yang lebih mendalam, kami persilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikannya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustadz. Matur nuwun Pak Dias, saya Pak. siapkan. Sampun terlihat nggih, nun sewu? Sudah terlihat Pak Ustadz? Oh nggih. Sudah. Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Khidmah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita berjumpa di majelis kajian virtual dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berupaya untuk memanfaatkan nikmat yang diberikannya, diantaranya kesempatan dan waktu yang terus berjalan ini dengan menunaikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, untuk agama kita, dan kehidupan kita. Mudah-mudahan salah satunya pada kesempatan sore hari ini kita bersilaturahim di ruang virtual ini juga dalam kerangka itu. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan keharibaan junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan semoga rahmat Allah juga selalu terlimpah kepada kita semua umatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini kita menuntaskan kajian pada Ahad kemarin, yaitu seputar Al-Quran. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, telah kita bahas juga beberapa adab dan keutamaan kita belajar, mempelajari, dan membaca Al-Quran. Pada sore hari ini secara khusus kita akan membicarakan tentang keistimewaan surat-surat dan ayat Al-Quran, ya, atau Fadhailul Quran. Banyak para ulama yang membicarakan tema ini, ya, bahkan menyusun dalam wujud kitab secara khusus, ya, yang membicarakan tentang keistimewaan Al-Quran. Dan memang Al-Quran ini kitab yang tidak pernah habis untuk kita bahas sesungguhnya. Keistimewaan, ya, keutamaan, dan hal-hal yang terkait dengan sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran. Sehingga ketika kita membicarakan tema ini tentu ibaratnya ya baru secuil dari samudra Al-Quran yang tidak terbatas, ya, yang tidak bertepi. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan bahkan ada ayat yang mengisyaratkan bahwa seandainya lautan menjadi tinta, ya, kemudian pepohonan menjadi tangkai untuk menulis, ya, maka ilmu Allah, ya, diantaranya Al-Quran itu sisi-sisi kandungannya itu juga tidak akan habis untuk dibahas. Kalau kita melihat, ya, Al-Quran yang 6.000-an ayat itu juga telah menghasilkan ratusan bahkan ribuan, ya, kitab tafsir, ya. Jadi satu kitab Al-Quran itu sudah dibahas oleh ratusan bahkan mungkin ribuan ulama yang memang mengulas tafsir Al-Quran. Sehingga memang Al-Quran tidak pernah kering untuk dibicarakan. Selalu ada sisi-sisi yang menarik, sisi-sisi keistimewaan yang akan dapat kita temukan kalau kita menggalinya terus. Karena memang Al-Quran ini merupakan bagian dari mukjizat terbesar. Jadi kalau mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu itu biasanya lebih pada mukjizat yang sifatnya hissi, ya, yang terindrawi. Ya. Nabi Musa misalnya mendapatkan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, ya. Tongkat yang bisa membelah samudra, ya. Jadi mukjizat yang ya merupakan hal yang fisik begitu. Kemudian Nabi Nuh mendapatkan mukjizat, ya, dengan kapal yang mengangkut umat yang beriman kepada risalah yang dibawanya. Dan nabi-nabi yang telah kita ketahui dan sudah
kita pelajari ya sejak kita masih duduk di bangku TK ya, atau SD. Tetapi Nabi akhir zaman ya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan salah satu mukjizat yang bahkan sampai sekarang masih dapat kita saksikan ya, sisi-sisi kemukjizatannya ya. Ya, selain mukjizat yang memang juga Nabi diberikan yang bentuknya hissi, yang bentuknya fisiknya, seperti diceritakan dalam hadis ya, misalnya Rasulullah itu memiliki mukjizat ya, pernah membelah rembulan gitu ya, kemudian tangan beliau yang mulia itu ketika menyentuh makanan ya, kemudian makanan itu tidak habis-habis, itu banyak diriwayatkan di dalam hadis Nabi, keringat baginda yang begitu harum mewangi dan seterusnya. Itu juga bagian dari sisi kemukjizatan Rasulullah ya. Tetapi satu kemukjizatan terbesar yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim ini ya, yang memiliki banyak aspek kemukjizatan yang sampai sekarang pun masih dapat kita saksikan ya. Ini saya rangkum dari sebuah buku ya, tulisan Profesor Quraisy Shihab ya, judulnya Mukjizat Al-Quran ya. Jadi ada banyak sisi kemukjizatan Al-Quran itu. Di antaranya ini. Yang pertama, keindahan nilai sastra dan gaya bahasanya. Nah, kemarin sudah kita singgung ya. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan di tengah masyarakat yang sangat gandrung dengan sastra ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa mukjizat yang bisa membungkam apa yang selama ini mereka bangga-banggakan ya. Jadi orang Arab itu kan sangat gandrung dengan puisi, dengan syair ya, dengan hal-hal yang berbau sastra. Bahkan mereka memiliki pasar yang khusus digunakan sebagai arena demonstrasi karya-karya sastra ya. Ada dikenal misalnya pasar Ukaz ya. Di sana para penyair, para sastrawan Arab waktu itu secara berkala membacakan karya-karya puisinya, karya-karya syairnya. Nah, ketika Al-Quran datang dengan gaya bahasa yang sangat indah, dengan gaya bahasa yang sangat mempesona, ya, para sastrawan yang dieluk-elukan oleh masyarakat Arab itu kemudian menjadi terbungkam begitu ya, mendengar dan melihat ya, gaya bahasa Al-Quran yang begitu indahnya. Bahkan banyak dari penyair Arab itu yang kemudian mengatakan, wah sungguh bacaan itu bukan berasal dari manusia gitu ya. Jadi mereka sudah menyadari bahwa kalimat-kalimat Al-Quran itu nilai keindahannya itu tidak datang dari karya manusia begitu. Ya, sehingga orang-orang yang kemudian melihatnya dari sisi negatif, kemudian mereka nyinyir begitu dan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sejenis sihir begitu kan. Maka Nabi kemudian dikatakan sebagai penyihir gitu ya, karena Nabi membawa kalimat-kalimat yang membius ya, yang membuat mereka terkesima. Jadi mereka menganggap ya bahasa Al-Quran itu sebagai sihir ya. Ada yang mengatakan begitu ya. Tetapi di hati kecilnya para sastrawan itu sesungguhnya mereka mengatakan ya bahwa itu adalah sesuatu yang sangat apa namanya luar biasa, yang itu tidak datang dari manusia. Nah, jadi ini yang pertama. Sisi kemukjizatan Al-Quran adalah terletak dari nilai sastra dan gaya bahasanya yang sangat indah. Mungkin kita tidak terlalu bisa menghayati hal ini ya, karena kita yang pertama tidak memahami bahasa Arab dengan baik dari sisi-sisi sastrawinya apalagi. Tapi mereka yang belajar sastra Arab itu sangat bisa meresapi ya betapa bahasa Al-Quran itu adalah satu bahasa yang sangat indah, yang nilai sastranya sangat luar biasa. Bahkan kemudian kalau kita membaca Al-Quran itu kan ada ayat yang menantang ya, menantang orang-orang yang hendak mendustakan Al-Quran ya. Katakanlah ya, wahai orang-orang yang kemudian mendustakan Al-Quran, datangkanlah satu surat saja semisal Al-Quran itu. Kalau kalian mau, ajaklah semua yang mungkin bisa diajak begitu ya. Kalau kalian memang benar-benar bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ya.
Nah, itu tantangan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Dan itu tidak pernah bisa. Para penyair waktu itu mendatangkan satu karya yang bisa menyamai keindahan bahasa Al-Quran. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, adalah isyarat-isyarat ilmiah yang ada di dalamnya. Ya. Mungkin Bapak Ibu ya ada yang pernah mengikuti training semacam ESQ gitu ya. Nah, itu di sana juga telah disampaikan ya beberapa contoh ya isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran. Atau mungkin kita pernah membaca lah ya tema-tema spesifik tentang hal ini. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu isyarat-isyarat ilmiah yang menandakan bahwa itu merupakan kitab yang datang bukan dari manusia, ya, tetapi dari zat yang maha tahu. Ya. Misalnya kalau kita membaca di surat Al-Mu'minun ya, di ayat awal-awal itu, di sana diceritakan bagaimana proses embriologi manusia ya, dari setetes air yang hina, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, ya, kemudian ada tulang belulang, ditiupkan roh, ya, dan seterusnya. Wah, itu dengan penuturan yang sangat runtut dan itu menurut penelitian para ahli ya, itu memang selaras betul dengan apa yang menjadi temuan dalam bidang ilmu biologi begitu ya. Perkembangan manusia itu memang seperti itu. Dan penemuan para ilmuwan ini baru pada abad-abad belakangan ya, abad-abad 18, 19 ya, itu baru ditemukan hal itu ya. Nah, ketika Al-Qur'an yang datang di abad ke-6 atau ke-7 ya, Masehi ya, yang waktu itu manusia ya di seluruh belahan dunia itu masih diselimuti kegelapan kebodohan, kok ada ayat-ayat yang seperti itu? Itu kan mustahil ketika itu datang dari manusia ya. Pasti itu adalah datang dari zat yang maha tahu. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga banyak diisyaratkan tentang fenomena kejadian alam raya. Ya. Bagaimana asal mula alam raya itu ya. Kemudian bagaimana proses penciptaan, ya itu kan juga diterangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian bumi ya mengelilingi matahari itu disyaratkan di dalam Al-Quran juga. Banyak sekali isyarat-isyarat ilmiah yang kita dapatkan kalau kita mau mempelajari dan merenungkan isyarat-isyarat di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan itu banyak sekali. Ya. Satu contoh saja ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, misalnya di surat At-Tariq. Ya. Di sana ada ayat yang mengatakan bahwa was-sama idzatir raja, ya. Demi langit yang memiliki hujan, ya. Was-sama idzatir raja, demi langit yang memiliki hujan. Allah membahasakan di dalam ayat ini hujan dengan kalimat ar-raja. Ar-raja itu secara bahasa kan artinya sesuatu yang berulang kembali. Ya, rujuk begitu. Kalau dalam dunia pernikahan rujuk, itu kembali gitu ya. Ar-raja itu sesuatu yang berulang kembali. Nah, kalau kita membaca di dalam ilmu alam itu kan ternyata hujan itu kalau dipelajari adalah sesuatu yang berulang kembali ya. Dari air yang kemudian menguap ya menjadi gumpalan awan, kemudian pada saatnya dia turun menjadi hujan. Kemudian setelah itu dia menguap lagi menjadi awan, turun menjadi hujan. Ya, begitu seterusnya. Dan Allah membahasakan di dalam surat At-Tariq itu dengan bahasa ar-raja ya. Demi langit yang memiliki hujan. Jadi hujan dibahasakan dengan sesuatu yang berulang kembali. Dan ternyata dari sisi ilmu pengetahuan memang seperti itu. Kalau kita mau menelisik ke abad ketika Al-Quran diturunkan, kan tidak mungkin itu. Orang-orang Arab waktu itu mengetahui hal semacam ini kan. Jadi itu jelas adalah isyarat ilmiah yang berasal dari Allah yang maha tahu, Al-Alim. Ya.
Kemudian yang ketiga, ada di sebagian juga diungkapkan kabar berita kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Ya, misalnya yang paling populer ya di surat Ar-Rum itu ya, Ghulibatir Rum ya, negeri Romawi itu akan tumbang ya, akan dikalahkan. Padahal waktu itu kan Romawi itu merupakan negeri adidaya ya. Jadi kalau kita sekarang ya mengatakan Amerika itu akan hancur gitu ya. Nah, ternyata beberapa waktu kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, Romawi memang betul-betul hancur ya. Seperti apa yang diramalkan di dalam Al-Qur'an, seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan banyak lagi di dalam Al-Qur'an itu isyarat-isyarat tentang masa datang ya, masa mendatang yang kemudian terbukti. Misalnya tentang penyelamatan atau diselamatkannya jasad Fir'aun itu. Itu ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan pada hari ini kami selamatkan jasad ya, jasadmu ya, nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah ya. Allah selamatkan jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu agar menjadi pelajaran bagi orang setelahmu itu ya. Itu ada ayat yang kandungannya seperti itu. Nah, ketika Al-Quran diturunkan di masa itu ya belum ditemukan jasad Fir'aun yang diceritakan secara mutawatir ya di dalam kitab-kitab sebelumnya juga ya, bahwa Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah ya. Nah, kemudian baru terbukti beberapa abad kemudian ya, ternyata ditemukan jasad yang kemudian diidentifikasi oleh para peneliti itu merupakan jasad dari Ramses ya, salah satu penguasa di Mesir waktu itu, yaitu Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi itu isyarat-isyarat di masa mendatang yang kemudian terbukti. Dan ini bagian dari aspek kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, selain dua hal itu banyak lagi yang lain ya. Kalau kita membicarakan mungkin perlu satu forum khusus untuk membicarakan tentang sisi-sisi aspek kemukjizatan Al-Qur'an yang banyak sekali ini. Kemudian yang keempat juga melahirkan banyak sekali disiplin ilmu ya. Al-Qur'an melahirkan banyak disiplin ilmu. Ya, ada ilmu tafsir ya, ada ilmu tajwid ya. Bahkan ilmu-ilmu yang kemudian berasal dari nilai-nilai Al-Qur'an ya. Itu juga banyak sekali, ekonomi Islam ya, filsafat Islam yang itu mendasarkan kepada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an, etika Qur'ani ya. Belum lagi memang ilmu yang langsung menginduk kepada Al-Qur'an ya, asbabun nuzul ya, tarikhun nuzul ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali ya. Jadi Al-Qur'an ini merupakan salah satu di antara sumber ilmu pengetahuan bagi umat Islam sesungguhnya. Maka ada satu syair yang sangat menarik ya, yang pernah ditulis oleh Iqbal ya. Iqbal ini seorang pemikir dari anak benua India ya, salah satu tokoh Pakistan gitu. Yang beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu merupakan sumber kekuatan umat Islam ya. Sumber kekuatan umat Islam ya. Hanya kemudian di dalam perjalanannya banyak umat Islam itu yang tidak menyadari bahwa Al-Qur'an itu merupakan sumber kekuatan dan sumber inspirasi ya. Dan kemudian hanya memojokkan Al-Qur'an di dalam hal-hal yang sifatnya ritual peribadatan semata ya. Ya memang Al-Qur'an bagian dari hal yang terkait dengan ritual peribadatan, namun ada sisi-sisi di sana di mana Al-Qur'an bisa menjadi inspirasi peradaban umat ya. Nah, kemudian yang kelima adalah menghantarkan kepada kejayaan dan kebahagiaan dengan bimbingannya. Ya, kalau kita mempedomani Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, insya Allah juga akan menghantarkan kepada kejayaan dan kebahagiaan. Ya, bukan hanya di akhirat nanti, tetapi di dunia pun, ya, kalau kita bersungguh-sungguh, ya, itu bisa menjadi inspirasi dari bangkitnya peradaban umat Islam. Nah, kemudian yang terakhir, banyak surat dan ayatnya memiliki fadilah tertentu. Nah, ini yang secara khusus akan kita ulas lebih luas nih. Jadi banyak surat dan ayat Al-Qur'an yang secara khusus memiliki fadilah-fadilah atau keutamaan tersendiri. Nah, ini beberapa di antaranya yang bersumber dari hadis-hadis Nabi, Bapak Ibu.
Di fadilah itu artinya keutamaan, ya, atau kelebihan, ya. Fadl itu artinya kelebihan atau keutamaan atau keistimewaan, ya. Qul innal fadla biyadillah, ya. Sesungguhnya keutamaan itu ya terlahir dari kekuasaan dan kehendak Allah, ya. Ya, semua ini tentu berasal dari fadl Allah, ya. Dari keutamaan-keutamaan surat dan ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama Bapak Ibu adalah fadilah surat Al-Fatihah, ya. Kemarin sudah kita singgung. Nah, ini ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan tentang kemuliaan, keutamaan surat Al-Fatihah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran." Surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim. Nah, ini tersebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Bapak Ibu. Hadis ini jelas sahih, ya. Hadis kalau diriwayatkan Imam Al-Bukhari itu sudah bisa dikatakan mendapatkan garansi kesohihan, begitu ya. Karena sesohih-sohihnya kitab setelah Al-Quran adalah kitab hadis Sahih Bukhari. Jadi di dalam hadis ini, Bapak Ibu, Rasulullah itu menyatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat yang paling mulia. Ya, meskipun hanya 7 ayat, ya, tetapi kandungannya sangat mendalam dan merupakan induk dari Al-Quranul Karim. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Maka disebutkan sebagai Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Masani dalam hadis ini. As-Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang Bapak Ibu? Ya, karena kita ulang-ulang di setiap sholat kita. Ya, sholat kita itu tidak sah kalau kita tidak baca Al-Fatihah, kan? Maka disebutkan sebagai As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang terus kita ulang. Sehari paling tidak 17 kali kita baca surat Al-Fatihah ini. Ketika sholat, ya. Belum lagi kalau kita sholat sunnah, ya. Belum lagi kalau memang kita ingin membaca begitu saja, ya. Karena surat Al-Fatihah ini luar biasa, ya. Sebagai surat yang paling mulia, itu sering kita baca juga di luar sholat. Ya. Bahkan juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain, ya kita sering membaca surat Al-Fatihah. Seperti yang ada di dalam hadis berikutnya ini, Bapak Ibu. Nabi bersabda, "Ketahuilah bahwa surat Al-Fatihah itu dapat dipakai sebagai ruqyah atau bacaan untuk ikhtiar pengobatan." Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah pirsa istilah ruqyah, ya. Pernah mendengar paling tidak. Nah, ruqyah ini bukan melihat bulan kalau mau Ramadan, ya. Kalau itu ruqyah namanya. Ruqyah dengan hamzah. Kalau yang untuk pengobatan itu namanya ruqyah dengan qaf. Ruqyah, ya. Jadi orang sakit, entah itu sakit yang sifatnya memang ya sakit, demam atau sakit yang lain, ya, ataupun lebih spesifik lagi sakit yang kaitannya karena sebab-sebab yang non medis begitu, itu biasanya ada model pengobatan yang namanya ruqyah. Ya. Ruqyah itu artinya, ya, secara bahasa itu adalah membaca bacaan tertentu untuk orang sakit, yaitu namanya ruqyah. Ya. Kemudian yang dimaksud dalam pengertian syar'i, ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang sifatnya maksur, yang itu dibacakan kepada orang yang sakit. Ya, selain yang sakit, ya sakit yang kita pahami, juga sakit yang lebih diakibatkan oleh hal-hal yang sifatnya non medis, ya. Kesurupan misalnya, ya, atau mungkin ada orang yang terkena gangguan sihir dan seterusnya itu.
itu bisa kemudian memakai model pengobatan yang namanya ruqyah. Dan di masa Nabi itu pun sudah ada model pengobatan seperti ini. Jadi Nabi pernah beberapa kali kemudian terekam di dalam riwayat hadis, entah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung membacakan bacaan tertentu atau praktik para sahabat waktu itu. Nah, di antaranya adalah yang terekam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ada sekelompok sahabat Nabi yang kemudian membacakan surat Al-Fatihah untuk dijadikan sebagai bentuk ikhtiar pengobatan. Jadi surat Al-Fatihah itu dibacakan untuk orang yang sakitnya. Waktu itu yang terekam dalam hadis itu orang yang terkena sakit demam karena digigit binatang berbisa begitu. Dan ternyata dalam hadis tadi biiznillah dengan izin Allah orang itu kemudian diberikan kesembuhan dengan sebab wasilah membaca surat Al-Fatihah. Maka kita dapat memahami bahwa surat Al-Fatihah bisa dan baik untuk kita bacakan bagi orang yang sakit. Ya misalnya ada keluarga kita atau bahkan kita sendiri atau orang lain yang sakit. Nah, kita bacakan surat Al-Fatihah itu termasuk bagian dari sunnah. Pertama, kita mengamalkan apa yang ada di dalam hadis, jadi mendoakan orang sakit dengan membacakan Al-Fatihah itu berpahala, karena ada contohnya dalam hadis Nabi. Yang kedua, juga itu salah satu ikhtiar pengobatan. Ya namanya ikhtiar ya usaha, kan kita tidak bisa memastikan apakah kemudian pasti dikabulkan, tetapi itu bagian dari ikhtiar, dan itu direstui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri bersabda bahwa Al-Fatihah itu surat yang bisa digunakan sebagai ruqyah atau bacaan untuk pengobatan. Nah, ini keutamaan surat Al-Fatihah, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, fadilah surat Al-Kahfi. Nah, ini enggak urut tidak apa-apa karena kemarin apa yang terlintas saya tulis begitu. Nah, surat Al-Kahfi ini salah satu surat di dalam Al-Quran yang berisi cerita yang cukup panjang. Salah satunya cerita Ashabul Kahfi. Maka disebut dengan surat Al-Kahfi. Kahfi ini artinya gua. Ashabul Kahfi ini sekelompok pemuda yang pernah tertidur di dalam gua, Bapak Ibu. Tidurnya panjang sekali, ada 309 tahun. Dan ini tidur yang sangat panjang. Bahkan tidur terpanjang yang diberitakan di dalam Al-Quran gitu. Nah, ini para pemuda yang disebut Ashabul Kahfi ini adalah pemuda-pemuda yang soleh. Pemuda-pemuda yang soleh yang kemudian diabadikan menjadi salah satu dari nama surat di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Posisinya pas di tengah-tengah Al-Quran, Bapak Ibu. Maka sering disebut dengan istilah nisful Quran, pertengahannya Al-Quran. Bahkan secara khusus itu ada kalimat di dalam surat Al-Kahfi ini yang kalau diurut dari depan dan dari belakang itu pas di tengah. Itu kalimatnya bunyinya wal yatalattaf. Itu biasanya kalau di Al-Quran zaman dulu itu dicetak merah. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang pirsa pas membaca Al-Quran, loh ini kok ada kalimat yang dicetak merah atau paling tidak dicetak lebih tebal gitu Nah, itu karena memang pas jatuh di tengah-tengahnya Al-Qur'an kalimat wal yatalattaf yang terdapat di surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi ini termasuk surat yang banyak memiliki keutamaan, Bapak Ibu. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Nabi, siapa yang mengamalkan surat Al-Kahfi ini sering membaca, ada juga yang mengatakan menghafal 10 ayatnya itu dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Itu ada riwayat hadis yang mengatakan begitu. Kemudian riwayat yang lain secara khusus mengatakan keutamaan membaca Al-Quran di malam Jumat ini, Bapak Ibu. Ini saya bacakan. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq.
Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia ke Baitul Atiq. Ya, Baitul Atiq itu artinya rumah yang tua. Maksudnya adalah Ka'bah. Ya, karena Ka'bah itu adalah rumah yang paling tua. Rumah ibadah yang paling tua dibangun oleh manusia. Ya. Itu namanya Baitul Atiq. Ya, rumah yang tua. Ya. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya. Ada juga hadis lain yang mirip dengan ini, siapa yang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka akan diberikan cahaya di antara dua Jumat. Itu juga sahih hadisnya. Jadi Bapak Ibu, salah satu sunnah yang dapat kita amalkan, kalau malam Jumat itu disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Oh, tapi cukup panjang itu. Ya, seandainya tidak selesai sebagiannya pun insya Allah kita sudah mendapatkan keutamaannya. Ya tentu keutamaannya akan kalah kalau dibandingkan dengan yang menghatamkan surat Al-Kahfi gitu ya. Surat Al-Kahfi ini kalau kita baca agak cepat ya sekitar 30 menit lah selesai ya. Kalau kadang-kadang saya menghitung itu habis maghrib ya kemudian sampai adzan isya itu pas gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita baca agak lebih lambat, nah itu membutuhkan waktu bisa sampai 45 menit. Ya, jadi ini salah satu di antara keutamaan kita membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ya, atau hari Jumat. Ya. Kalau di hadis ini disebutkan malam Jumat, ya. Tetapi di hadis yang lain bukan hanya malamnya, tapi siangnya juga boleh. Ya. Jadi malam Jumatnya, kemudian hari Jumatnya sampai waktu asar. Itu juga termasuk mendapatkan kesunahan dan keutamaan ini. Ya. Jadi ini surat Al-Kahfi terkait dengan fadilahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk ini lebih pendek ya. Karena hanya terdiri 30 ayat ya. Kalau kita baca agak cepat ya 5 menit selesai. Kalau agak lambat ya 10 menit lah ini. Ini juga termasuk surat yang memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Dalam hadis disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, ya ini kurang bi ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maksudnya surat Al-Mulk, ya, setiap malam, ya, bahkan sunahnya setiap malam ini ya, kalau mau mengamalkan ya, ya tidak juga tidak mengapa, tapi kalau kita bisa mengamalkan itu satu kelebihan yang kita dapatkan ya, satu keutamaan yang lebih ya. Maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah, ini kata Ibnu Mas'ud, menamakan surat tersebut Al-Mani'ah ya. Al-Mani'ah ini artinya penghalang dari siksa kubur. Hadis diriwayatkan An-Nasai dan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan sanad hadis tersebut sahih. Jadi ini termasuk surat yang dianjurkan kita baca juga, ya, yaitu surat Al-Mulk. Ya, kalau kita bisa membaca, ya sesekali lah. Syukur bisa setiap malam baik sekali gitu ya. Itu insya Allah salah satu fadilahnya itu bisa mencegah ya atau menghalangi si pembacanya dari siksa kubur. Ya. Ini salah satu keistimewaan surat Al-Mulk. Nah, kemudian surat Al-Baqarah. Ya, ini surat yang paling panjang, Bapak Ibu. Ada 286 ayat ya. Tentu ini juga surat yang sangat mulia dan memiliki keutamaan tertentu ya. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Saya sebutkan 4 di antaranya. Nabi bersabda, likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'an hiya ayatul kursi. Segala sesuatu di dunia memiliki puncak. Gunung ada puncaknya ya. Pandemi juga ada puncaknya Bapak Ibu ya. Dan Al-Qur'an puncaknya adalah surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah.
Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang merupakan tuan dari ayat yang lain, yaitu ayat kursi. Yaitu ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, ya, ayat kursi. Kemarin sudah kita sampaikan. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa surat Al-Baqarah itu merupakan puncaknya Al-Quran, gitu ya. Nah, di dalam salah satu nama lain surat Al-Baqarah kan Fustatul Quran, ya, puncaknya Al-Quran. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya, barang siapa membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada malam hari, setan tidak akan memasuki rumah itu selama 3 malam. Jadi kalau misalnya ada rumah yang kata orang angker gitu ya, nah ini bisa dijadikan sebagai bacaan untuk ya istilahnya berikhtiar agar semoga kita tidak diganggu di rumah itu gitu ya. Nah, kasarannya ya untuk ngusir setan gitu ya. Itu kita bisa membaca surat Al-Baqarah ya. Insya Allah ketika kita membacakan surat Al-Baqarah di rumah itu, menurut Rasulullah setan tidak akan memasuki rumah itu selama 3 malam gitu ya. Ya masalahnya kadang-kadang setan nggak masuk tapi dibawa masuk oleh penghuninya gitu ya. Nah, penghuninya melakukan hal-hal yang buruk, akhirnya setannya kemudian ikut ya si penghuni rumah itu ke rumah gitu kan. Nah, jadi ini salah satu bacaan yang bermanfaat untuk meruqyah rumah gitu ya. Saya pernah diminta oleh seseorang ya yang menempati rumah baru gitu. Oh, saya minta tolong untuk dibacakan surat Al-Baqarah ini. Rumah saya ini ya nggak apa-apa, artinya itu salah satu ikhtiar untuk kita selain menebarkan aura Qur'ani di dalamnya juga Nabi menyatakan bahwa rumah kalau dibacakan surat Al-Baqarah itu kalau ada setannya dia akan pergi ya. Nah, ini juga ada lagi ya. La taj'alu buyutakum maqabir ya. Fa inna syaiton yanfiru minal buyut minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah ya. Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan ya, kata Nabi ya. Apa maksudnya kok rumah dikatakan seperti kuburan ya? Ya kalau rumah itu tidak pernah digunakan untuk sholat ya, tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, itu kata Rasulullah seperti kuburan gitu ya. Ya, jadi biar rumahnya tidak seperti kuburan, ya kita sering baca Al-Quran di dalamnya, kalimah thayyibah, zikir, ya, atau mengerjakan sholat-sholat sunnah. Itu salah satu di antara anjuran Rasulullah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini sama seperti hadis tadi. Ya. Jadi rumah itu insya Allah akan dijauhkan dari setan kalau sering dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah kan panjang Bapak Ibu ya, 286 ayat. Bagaimana kalau kemudian kita bacakan sebagiannya? Ya sebagiannya pun ya sudah lumayan begitu ya. Ayat kursi misalnya. Ya tentu keutamanya akan berbeda dengan ketika dibacakan seluruhnya. Tetapi sebagiannya pun insya Allah juga sudah bisa menjadikan salah satu ikhtiar untuk kita dilindungi dari kejahatan setan. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis berikutnya ini, al ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka 2 ayat tersebut akan mencukupi baginya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini Bapak Ibu yang terakhir ini menjadi salah satu dasar. Yang pertama, kita disunahkan membaca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir ya. Setiap malam. Itu sunnah ya. Amanar rasulu ya, bima unzila ya, dan seterusnya itu sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Itu sunnah untuk kita baca setiap malam Bapak Ibu. Ada sunnahnya ya. Artinya kalau kita mengamalkan berpahala ya, selain membaca Al-Qur'an juga pahala ittiba Nabi ya. Dan juga insya Allah akan menjadikan salah satu perisai dari kejahatan setan dan sihir. Ini disebutkan di dalam sumber yang lain ya. Nah, ini keutamaan surat Al-Baqarah ya.
Masih banyak sesungguhnya ayat yang lain, hadis yang lain Bapak Ibu, tapi saya cukupkan 4 ini yang surat Al-Baqarah. Kemudian surat Yasin, ya surat Yasin ini juga ada apa namanya fadilnya, ya, ada fadilahnya. Ya. Dalam riwayat hadis disebutkan, barang siapa membaca surah Yasin pada malam hari karena Allah, maka ia akan mendapatkan maghfirahnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab hadis Ibnu Hibban dan Imam Malik. Ya. Imam Malik ini kitab hadisnya Al-Muwatta namanya. Kitab hadis yang pertama disusun, ya itu namanya kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik atau susunan Imam Malik, ya. Seorang ulama fikih madhab Maliki, ya, pemimpin dari madhab Maliki itu Imam Malik, ya. Beliau juga seorang ahli hadis. Ya. Jadi salah satu keistimewaan ini surah Yasin. Kemudian dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, setiap sesuatu memiliki hati. Adapun hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Ya. Yasin qalbul Quran. Ya, ini juga riwayat hadis Imam At-Tirmidzi, hanya diperselisihkan kesahihannya. Ya. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Tetapi di sisi lain, tentang keutamaan surat Yasin ini juga diuraikan oleh seorang ahli tafsir terbesar, ya, yang kitab tafsirnya dipedomani oleh umat Islam secara umum, yaitu Imam Ibnu Katsir. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan keutamaan-keutamaan tersebut ketika membahas tafsir surat Yasin. Ya. Jadi hadis di atas ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, sang penulis tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsirnya itu namanya tafsir Al-Quranul Azim, ya. Tetapi sering kemudian disebut orang ya tafsir Ibnu Katsir, ya. Padahal Ibnu Katsir itu nama penyusunnya sesungguhnya. Tafsirnya namanya Tafsirul Quran Al-Azim, ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah keutamaan surat Al-Mu'awwidzat. Apa itu surat Al-Mu'awwidzat, Bapak Ibu? Surat Al-Mu'awwidzat adalah 3 surat terakhir dalam Al-Quran. 3 surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Itu 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Ini termasuk surat yang juga memiliki banyak keistimewaan dan fadilah. Ya. Kalau Al-Mu'awwidzat itu 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, sering kita mendengar istilah mu'awwidzatain. Kalau mu'awwidzatain berarti 2 surat yang terakhir, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, 3-tiganya ini termasuk surat yang sering dibaca oleh Rasulullah dalam beberapa kondisi. Yang pertama ketika beliau hendak tidur, Bapak Ibu. Ketika beliau hendak berangkat tidur, itu Rasulullah biasa membaca 3 surat ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafasa fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidzati wa masaha bihima jasadahu. Muttafaq alaih. Yang artinya bahwa Rasulullah apabila akan tidur, beliau meniup di kedua tangannya dan membaca surat Al-Mu'awwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu mengusapkan kedua tangannya pada tubuhnya. Jadi Nabi membaca 3 surat ini sebelum tidur. Ya. Itu dirutinkan oleh Nabi. Kalau kita mengamalkan ya berarti mendapatkan nilai sunnah. Yang kedua insya Allah juga salah satu fadilahnya akan melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan tertentu. Ya. Di antaranya kejahatan sihir, gangguan setan, ya, dan seterusnya. Dalam hadis yang lain, Nabi mengulangi 3 kali. Jadi beliau membaca, kemudian ditiupkan ke kedua tangannya, diusapkan mulai dari wajahnya sampai ke bagian depan tubuhnya, ya, sampai kaki. Ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hendak sare, ya, hendak tidur. Ya. Nah, kita bisa mengamalkan ini. Insya Allah akan mendapatkan nilai dan fadilah kesunahannya.
Dan juga 3 surat terakhir ini disunahkan juga setelah kita menunaikan sholat 5 waktu, Bapak Ibu. Kalau kita mau membaca itu juga mendapatkan pahala sunnahnya. Seorang sahabat Nabi pernah menyatakan, amaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an akroa bil muawwidzati dubura kulli sholatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk membaca muawwidzat atau 3 surat terakhir tadi, Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas di akhir sholat sesudah salam. Jadi kalau kita habis salam, nah itu kan banyak bacaan yang bisa kita baca, Bapak Ibu. Mulai baca istighfar 3 kali ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada Allahumma anta salam ya. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Kemudian membaca subhanallah ya, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Disunahkan juga membaca ayat kursi. Juga disunahkan membaca 3 surat terakhir ini ya. Nah, itu edisi lengkap gitu ya. Edisi lengkap kalau kita mau mengamalkan semua ya. Nah, kalau mau mengamalkan sebagian juga sudah mendapatkan nilai sunnahnya. Tapi ya nilai sunnahnya sunnah yang belum lengkap begitu ya. Ya, tapi itu yang mending ya daripada yang Allahumma lantas jalan ya. Begitu salam kemudian nggak baca wirid ya sudah selesai begitu kan. Ya meskipun itu juga sudah sah sholatnya ya, karena sholat kan berakhir dengan kita salam ya. Tapi kalau setelah salam kita menambah dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi kan, semakin menambah nilai keutamaannya. Dan tentu saja juga menambah pahala kita. Nah ini keutamaan yang lain dari surat Al-Mu'awwidzat. Ya. Nabi bersabda, Qala, Qul huwallahu ahad, wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbih. Salah samarot takfika min kulli syai. Bacalah surat Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala sesuatu. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i, ya, hadis Hasan. Nah, jadi ternyata Nabi sering membaca 3 surah ini ya. Beliau hendak tidur membaca 3 surat ini. Habis sholat membaca 3 surat ini. Di pagi dan sore juga membaca 3 surat ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang rajin mengamalkan al-maksurat ya, atau zikir pagi dan petang itu kan juga dicantumkan di sana ya, 3 surat ini. Ya. Karena memang itu termasuk bacaan surat-surat yang insya Allah salah satu fadilahnya bisa memberikan penjagaan bagi kita. Nah, satu lagi yang disebutkan dalam hadis sesungguhnya, 3 surat ini juga termasuk surat ruqyah selain Al-Fatihah tadi. Jadi kalau orang meruqyah itu, ada orang kesurupan begitu ya, bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi ya. Kemudian 3 surat ini juga dibacakan ya. Ini termasuk surat yang dibacakan untuk menangani gangguan jin ya, atau juga gangguan sihir ya, yang biasa dibaca oleh para peruqyah itu. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga ada fadilah dari ayat kursi ya, ayat kursi. Ayat kursi yang tadi sudah kita sampaikan juga. Nah, kita ulang kembali ya. Ini salah satu dari hadisnya. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, ia akan dilindungi hingga pagi. Nah, ini juga ayat kursi kalau di wirid pagi dan petang kan juga kita baca. Ya. Kita baca. Karena memang ini salah satu bacaan yang memiliki fadilah atau khasiat ya, keistimewaan untuk memberikan perlindungan kepada kita ya. Ayat kursinya. Sampai kan di rumah kita juga banyak yang dipasang itu kaligrafinya. Itu maksudnya untuk ngingetin kita itu. Sudah baca ayat kursi belum gitu ya. Tidak hanya dipasang ya, tapi untuk mengingatkan kita. Mau masuk rumah lihat ada kaligrafi ayat kursi. Oh, berarti saya pagi ini belum baca. Nah, kita baca. Sore hari kita baca. Itu salah satu dari sunnah ya,
Zikir pagi dan petang. Itu ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas tadi. Di samping bacaan-bacaan yang lain. Seperti Sayyidul Istighfar, yaitu kan juga salah satu wirid pagi dan petang. Kemudian Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita baca 3 kali, itu juga zikir pagi dan petang yang juga memiliki khasiat untuk melindungi diri. Nah, kemudian hadis yang berikutnya tentang ayat kursi juga, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa yamut. Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini maksudnya apa? Maksudnya siapa yang mengamalkan secara rutin, membaca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, sholat maktubah, itu insya Allah ayat kursi nanti akan memberikan syafaat kepada si pembacanya dan menjadi penolong ya untuk memasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, ini salah satu dari keistimewaan ayat kursi. Maka ayat kursi ini merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ya, karena banyak sekali keistimewaan dan kemuliaannya dan juga cakupan maknanya yang berisi nilai-nilai tauhid yang mendasari agama kita. Nah, ini ada 2 slide lagi. Surat Al-Anbiya ayat 87, Bapak Ibu. Ini juga termasuk kalimat yang penting untuk kita amalkan. Surat Al-Anbiya 87. Da'watu dinnun idda'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Sabda Nabi doa Dunnun, ya Dunnun ini sebutan untuk Nabi Yunus ya, karena Nabi Yunus itu pernah ditelan ikan nun ya, ikan paus begitu ya. Itu ikan nun bahasa Arabnya. Ketika ia berada dalam perut ikan paus, itu Nabi Yunus doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Jadi ini ya bisa disebut doa, tapi juga bisa disebut istighfar begitu ya. Bisa juga disebut pertaubatan begitu ya. Bisa juga disebut kalimat tauhid ya. Jadi ini luar biasa kalimat ini, memuat esensi tauhid. Kemudian yang kedua berisi istighfar, memohon ampun. Yang ketiga berisi pengakuan kezaliman kita sebagai hamba Allah. Dan yang keempat berisi pengharapan dan doa. Nah, ini kan kalimat yang luar biasa. Maka kata Nabi, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam satu masalah, melainkan Allah akan mengabulkannya. Jadi kalau kita punya keinginan hajat yang sangat kita harapkan, banyak-banyaklah baca doa ini Bapak Ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau kita menghadapi situasi yang sulit, banyak baca ayat ini. Termasuk saat ini, saat pandemi ini, kita dianjurkan untuk banyak membaca kalimat ini. Ya. Berisi pertaubatan, harapan, doa, dan sekaligus meneguhkan tauhid kita. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, yang saya sampaikan, tentu masih banyak sisi keistimewaan yang lain dari Al-Quran. Tapi karena keterbatasan ya, sampai di sini kita sampaikan ya, yang saya jumpai ya. Dalam riwayat hadis juga disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud menganjurkan anak-anaknya membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Fadilahnya dimudahkan rezeki baginya. Surat Al-Waqiah ya, setelah surat Ar-Rahman itu. Idza waqa'atil waqiah ya. Itu dianjurkan kita baca setiap hari ya. Sore hari ya. Itu termasuk amalan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, seorang sahabat Nabi yang terkenal ahli Al-Qur'an. Kemudian Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis yang menganjurkan untuk membaca ayat terakhir surat At-Taubah pagi dan petang 7 kali. Fadilahnya dimudahkan terpenuhi hajatnya. Ya. Fa'in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Atau ditambah satu ayat sebelumnya juga baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu termasuk bacaan-bacaan penjagaan juga. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, cukup panjang ini uraiannya. Sesungguhnya juga masih banyak yang lain ya. Tapi mudah-mudahan ini sudah cukuplah untuk kita amalkan sebagai bagian dari cara kita untuk meraih fadilah-fadilah bacaan Al-Qur'an, di antaranya fadilah penjagaan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam keseharian kita sehingga kita mendapatkan syafaat Al-Qur'an di hari kiamat nanti dan juga syafaat dalam wujud penjagaan ketika kita masih berada di dunia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi uraian dari Bapak Ustadz Zainal. Uraiannya yang cukup banyak dan cukup membuat semoga memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada kita. Untuk selanjutnya kami akan membuka untuk pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi terlebih dahulu saya bacakan karena ini sudah yang masuk pertama kali ya Pak Ustadz. Ada di chat nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita tilawah Quran harus membaca ta'awud dulu. Apakah ta'awud tersebut ada di dalam ayat Al-Quran, sedangkan surat Fatihah sendiri dimulai dengan Bismillah? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik. Dari Ibu Dewi, Dewi, ya. Baik, memang di dalam Al-Quran itu ada ayat yang memerintahkan kita untuk membaca ta'awud sebelum tilawah ini ya. Ayatnya berbunyi faidza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim ya. Ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an, kata Allah, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Perintahnya begitu. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, hanya memang kemudian bacaan ta'awud itu secara redaksionalnya itu ada di dalam hadis Nabi ya. Ada di dalam hadis Nabi. Contoh bacaan ta'awud ya. Yang lazim kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Atau ada kalimat yang lain yang biasa dibaca Nabi juga, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu juga biasa dibaca Nabi. Tapi yang paling populer adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dicontohkan oleh Nabi. Nah, kalau perintahnya ada di dalam ayat, nah contohnya ada di dalam hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang tidak ditulis di dalam Al-Qur'an karena memang itu bukan merupakan bagian dari ayatnya. Kalau bismillah kan memang bagian dari ayat surat Al-Fatihah sehingga ditulis bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ta'awud memang bukan bagian dari ayat, itu bacaan yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibaca sebelum kita membaca Al-Qur'an. Apakah harus? Ya dianjurkan ya. Kalau tidak membaca ta'awud tetap sah bacaan Al-Qur'an kita ya, tetap berpahala ya. Hanya kalau kita membaca ta'awud, ya kita berarti mendapatkan keutamaan lebih karena itu sunnah. Mungkin itu Ibu Dewi yang dapat saya jawab. Ya, makasih Pak Ustadz. Mungkin Bu Dewi sudah? Oke, kalau begitu mungkin dengan Bapak Ibu jamaah lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo. Bu Sri mungkin. Izin Mas Dias. Monggo Bu. Saya pakai HP. Selamat sore Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kajiannya pada sore hari ini. Sedikit yang saya tanyakan Ustaz, kaitannya dengan kirim doa tadi ya. Kalau tadi faidah Al-Fatihah kan banyak sekali. Salah satunya adalah untuk dibacakan kepada orang yang sakit. Nah, kadang-kadang ini
jadi apa ya, kebiasaan kalau ada orang yang sudah meninggal kemudian disebut-sebut lagi, kok kemudian ada yuk kirim Al-Fatihah kayak gitu. Apakah itu juga merupakan bagian dari sunnah ya? Ya, jadi kirimnya ya kalau disebutkan orang yang sudah meninggal kemudian Al-Fatihah kayak gitu. Itu bagian dari sunnah atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian tadi juga disebutkan faedah untuk yang surat-surat yang pagi dan sore, termasuk muawizah, termasuk juga tadi ya apa tadi banyak yang pagi sore ya. Yang dimaksud dengan sore itu petang itu apakah setelah asar ataukah setelah maghrib ya Tan? Itu saja pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab Ibu Sri nggih. Yang pertama untuk kategori petang nggih. Petang itu memang ya idealnya petang itu antara asar dengan maghrib begitu ya, kalau dalam bahasa kita gitu ya. Antara asar dengan maghrib ya, kira-kira waktu seperti sekarang ini petang gitu ya, petang ya. Kalau bahasa Jawanya kan memang udah meh petang gitu. Jadi bukan setelah sore. maghrib ya. Ya, tapi seandainya kita membaca setelah maghrib pun tidak masalah. Beberapa saya menjumpai juga keterangan itu, yaitu cakupannya bil hudu wal asal ya, pagi dan petang itu ya perbandingannya sering orang kemudian menyebut antara waktu pagi dan waktu senja tiba begitu ya. Ya asal belum masuk waktu isya begitu ya, itu masih masuk dalam petang. Tetapi memang yang terbaik itu yang saat-saat seperti sekarang ini. Saat-saat seperti sekarang antara jam 4:30 sampai maghrib itu masuk kategori waktu petang begitu. Tapi seandainya misalnya kita karena satu hal setelah maghrib juga tidak masalah. Itu masih masuk dalam cakupan kategori waktu yang dekat dengan itu. Kemudian yang kedua tentang bacaan Al-Fatihah. Memang bacaan Al-Fatihah ini sering dijadikan sebagai bacaan untuk menghantarkan doa ya. Saya memahaminya filosofinya sih itu Ibu ya. Jadi segala sesuatu itu ketika kita memanjatkan doa itu biasanya kita awali dengan Al-Fatihah. Termasuk misalnya mendoakan orang tua kita gitu ya. Orang tua kita yang sudah meninggal, kita ingin mendoakan beliau diberikan ampunan, diberikan maghfirah di sisinya, diterima amal kebaikannya, diberikan tempat yang terbaik oleh Allah di sisinya. Kemudian kita mengawali doa itu yang kita khususkan untuk mendoakan orang tua kita dengan membaca Al-Fatihah gitu ya. Itu hemat saya tidak menjadi masalah dan itu baik saja, banyak dicontohkan juga oleh para ulama di masa-masa terdahulu. Itu mungkin itu Pak Dias yang dapat saya respon. Bu Sri, terima kasih. Baik. Atau nuwun ta saya kami monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang belum disampaikan, mumpung waktunya masih cukup. Kira mungkin satu pertanyaan lagi nggih Pak Ustadz? Monggo, kalau panjang satu, kalau tidak terlalu panjang ya bisa 2, 3. Monggo Bapak Ibu yang masih butuh penjelasan lebih lanjut. Mas Dias. Oke, monggo Mas Ridho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maghribnya agak lama Mas Dias, jadi tidak masalah lah nanti. Masih berapa menit sih? Sekitar 36 atau 40 ya kalau nggak salah. Izin nggih Ustaz? Monggo Pak Ridho. Terkait dengan pengobatan tadi nggih. Memang banyak nas-nas yang menyatakan tentang fadilah ya Al-Fatihah maupun surat yang lainnya untuk pengobatan. Dan juga di Quran juga syifa ya, nazilul Quran bahwa syifa nggih. Cuma teknis implementasinya itu pripun caranya kita mengeksekusi syifa Al-Quran ini, teknisnya bagaimana? Apakah hanya dibacakan atau bisa wasilah mungkin dengan air atau hanya dengan pengusapan atau dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dielaboratif kembali kita terkait dengan teknis pengobatan pripun. Kemudian yang kedua, kita kan mengupayakan ya dalam
1 bulan paling enggak hatam sekali gitu. Beberapa orang mengupayakan demikian gitu, bisa hatam. Jadi tiap bulan bisa hataman. Nah, cuma kegiatan rutin ini mungkin amat sayang kalau tidak dioptimalkan gitu. Jadi intinya apa ya? Teknis pemuliaan seperti apa yang bisa kita lakukan ketika hataman gitu ya. Apakah ada teman-teman itu yang juga ketika hataman menyediakan air ya, air minum, karena secara penelitian itu kan di Jepang ketika air dibacakan Al-Quran dengan tidak itu kan berbeda gitu ya. Jadi air minum yang khusus ketika kita menghataman itu, kemudian ketika hatam air ini bisa kita tiup atau apa, kemudian kita bisa minum ramai-ramai satu keluarga gitu. Nah, apakah hal demikian ini memang sudah selayaknya atau lebih afdol gitu ya. Kemudian terakhir sedikit yang ketiga tentang penasaran saya sih beberapa kajian tajwid itu kan ada yang ya kita ketahui lah, selain dengan hukum-hukumnya itu ada waqaf, kemudian wasol, dan di goribnya itu kan ada ismam, ada tasyil dan sebagainya. Nah, ini apakah memang dari Nabi seperti itu dulu ya, atau memang ini di ketika zaman sahabat begitu ya? Karena soal pembagian mushaf, kemudian wakaf dan sebagainya kan beberapa hal memang ini istilahnya kebijakan ya, produk dari sahabat begitu ya. Nah, apakah hal-hal yang tadi itu memang istimewa dari Nabi atau dari sahabat gitu nih? Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ini agak susah ini pertanyaannya. Baik, Pak Ridho. Yang pertama tadi tentang bagaimana kita mengikhtiarkan kesembuhan ya dengan kita melaksanakan metode pengobatan dengan Al-Qur'an gitu ya. Di dalam Al-Qur'an memang salah satu ayatnya menyatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah menurunkan Al-Qur'an di antara khasiatnya, keutamaannya bisa menjadi syifa ya, menjadi penyembuh. Tapi tentu juga kita tidak boleh kemudian mengabaikan sisi-sisi ikhtiar lahiriah gitu ya. Jadi kalau saya memahami sih ini ya kita tetap kemudian berobat kalau sakit dari sisi yang ya lahiriah upayanya itu harus kita tempuh. Nah, bacaan Al-Qur'an ini bisa menjadi metode yang juga menopang ikhtiar kita begitu. Karena itu kan sifatnya lebih kepada upaya ruhani gitu. Upaya lahiriahnya kita tunaikan, upaya ruhaninya juga. Jangan sampai kemudian kita hanya menempuh upaya ruhani tetapi mengabaikan atau bahkan memandang sebelah mata upaya lahiriah yang itu menjadi salah satu ayat Allah juga kan. Itu kan bagian dari ilmu Allah juga, ilmu kedokteran itu kan juga ilmu Allah ya. Ya, dan itu bermanfaat bagi manusia, maka itu menjadi ilmu Allah juga yang hakikatnya kan segala sesuatu itu bagian dari ilmu Allah selama itu kemudian membawa kepada kebaikan ya dan bermanfaat bagi sesama, bagi manusia ya. Nah, terkait dengan upaya kita berobat dengan Al-Qur'an, apakah kemudian hanya dibacakan, diusapkan atau dengan metode yang lain? Kalau saya membaca di dalam beberapa riwayat, itu memang kalau di masa Nabi lebih kepada dibaca. Tetapi juga tidak salah misalnya kemudian dengan kita tiup kan itu juga dicontohkan Nabi ketika memohon perlindungan dengan membaca surat Al-Falaq ya, An-Nas, Al-Ikhlas tadi sebelum tidur beliau juga meniupkan. Artinya itu juga termasuk metode yang dicontohkan oleh Nabi meskipun itu diterapkan pada saat itu, tetapi substansinya itu bisa kemudian kita bawa kepada ikhtiar pada tempat yang lain untuk mencari tasyafu ya atau mencari kesembuhan dengan syafaat Al-Qur'an tadi ya. Atau mungkin juga dengan cara kita membacakan pada media air itu juga menurut beberapa sumber misalnya di dalam saya membaca beberapa buku di antaranya ini metode pengobatan Nabi ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Tibbun Nabawi. Kemudian juga Imam As-Suyuti, seorang ulama besar ahli tafsir dan ahli hadis juga menyusun. Judulnya Ar-Rahmah fit Tibb wal Hikmah. Itu juga menyebutkan di antaranya metode dengan membaca Al-Quran, salah satunya dengan wasilah air itu juga satu hal yang diperkenankan dan baik saja. Jadi boleh kemudian kita membacakan
kepada air minum, ya, air mineral misalnya, kemudian kita bacakan ayat tertentu dan kemudian diminum atau diminumkan kepada orang yang hendak kita obati atau kita ikhtiarkan kesembuhannya, ya. Termasuk dengan hanya dibacakan saja juga bisa, ditiupkan juga bisa, diusapkan juga ada disebutkan dalam hadis metode-metode seperti itu. Nah, termasuk menjawab pertanyaan tentang khataman Al-Quran. Memang khataman Al-Quran itu yang pertama landasannya kemarin sudah ada kita sebutkan, ya. Ada hadis yang mengatakan al-hal wal murtahal, ya. Jadi salah satu dari amal yang dicintai Allah itu ketika orang membaca Al-Quran tuntas sampai selesai kemudian mengulang kembali. Ya, ini tradisi khataman, ya. Nah, saat sekarang banyak kemudian kelompok-kelompok, ya, kita membentuk kelompok khataman, ya, seperti saya juga mengikuti itu, mengikuti dengan teman-teman ada 30 orang yang kemudian membaca, ya, kemudian bergiliran kita baca hari ini misalnya juz ini, nah, kemudian dihitung khataman gitu, ya, khataman kolektif sesungguhnya, ya. Ya dihitungnya itu khataman kolektif, tapi itu mudah-mudahan menjadi salah satu dari cara kita membentuk komunitas ruhani yang mudah-mudahan juga menjadi salah satu dari bentuk persahabatan di dalam ketaatan, kan itu salah satu fadilahnya, ya. Walaupun mungkin kita mengakukan sudah khatam, ternyata pada realitasnya kan kita hanya membaca 1 juz, ya. Jadi itu khatam kolektif. Tapi tidak mengapa, itu salah satu dari, ya, cara kita untuk mendisiplinkan diri membaca Al-Qur'an itu baik saja. Ya kalau teknisnya khataman mau kita melakukan hal-hal semacam tadi juga hemat saya tidak salah juga, nggih. Selama tidak berlebihan dalam arti kemudian ya kita melakukan hal-hal yang melampaui yang dicontohkan gitu, ya. Kalau sebatas misalnya ada kita menyediakan air minum di situ dengan harapan air minum itu mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Qur'an, saya pikir itu juga disebutkan di dalam beberapa turos atau kitab-kitab para ulama di masa lalu. Dan memang juga itu dibuktikan dalam penemuan ilmiah modern, kan. Ada seorang ahli dari Jepang namanya Dr. Masaru Emoto, ya. Beliau menulis ada buku judulnya Kemukjizatan Air gitu, ya, atau Keajaiban Air, ya. Ternyata air itu bisa membentuk partikel-partikel yang sangat indah ketika dia mendengarkan ucapan-ucapan yang indah. Apalagi kemudian yang diucapkan, yang dibacakan itu sebaik-baik ucapan, ya. Ahsanal hadis, ya, sebaik-baik ucapan. Itu Al-Qur'an itu. Maka kemudian partikel itu akan membentuk bentuk yang sangat indah. Dan sebagus-bagus partikel air, ya, kristal-kristal air yang diteliti oleh Dr. Masaru Emoto itu adalah pada air Zam-Zam. Ya, kita bisa memahami itu. Karena air Zam-Zam itu kan air yang setiap saat mendengar kalimah-kalimah thayyibah, bacaan Al-Qur'an, ya. Orang-orang yang sedang sowan menghadap Allah di Baitullah itu, kan. Mereka yang dilakukan adalah ketaatan, bacaan-bacaan kalimah thayyibah sepanjang waktu, talbiyah dan seterusnya. Maka wajar kemudian kualitas air di sana menjadi sangat baik, ya. Kristalnya juga sangat indah yang terekam dalam alat mikroskopiknya Dr. Masaru Emoto itu. Maka wajar kemudian itu seperti itu. Jadi dari filosofi ini, ya, hemat saya tidak mengapa kemudian ketika kita misalnya mengikhtiarkan kesembuhan atau semata ingin mendapatkan keberkahan dengan cara itu tidak mengapa, ya. Dan itu disebutkan juga oleh pendapat para ulama, ya. Sepanjang tentu kita tidak menjadikan itu sebagai apa, ya. Kan kadang-kadang etikat itu bisa bergeser. Ini yang harus kita waspadai, ya. Sebagai satu hal yang kemudian kita sadari bahwa itu keberkahannya mengalir dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu adalah kalam suci Allah, ya. Jangan kemudian misalnya seperti orang yang berobat dari batunya Ponari gitu, ya. Dia kan kemudian mengiktikadkan bahwa itu air ajaib, air yang memang bisa memberikan kesembuhan, ya, tidak dikaitkan dengan kemahakuasaan Allah, dengan kalam Allah. Nah, itu yang bisa menjadi problem di situ. Nah, tapi kalau sandarannya Al-Qur'an, keberkahan Al-Qur'an insya Allah tidak mengapa, ya. Karena itu juga dicontohkan, ya, di dalam riwayat-riwayat tadi. Mungkin itu Pak Ridho yang dapat saya sampaikan, ya.
Sementara itu ya. Oh, ada lagi tajwid nggih, tajwid tadi. Tajwid itu memang ada perinciannya ya. Tajwid itu ada perinciannya. Kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya seperti bacaan tadi gharib ya. Misalnya bacaan ismam ya. Kemudian ada bacaan tashil. Nah, itu kan nanti rujukannya kepada qiraat imam 7 atau imam asroh itu, imam 10 itu yang memiliki sanad bersambung kepada Rasulullah, maka kita yakini memang itu bacaan yang berasal dari Rasulullah, seperti itu. Tapi kalau menyangkut wakaf, ya menyangkut wakaf, kalau menyangkut panjang pendek itu kita yakini bahwa memang seperti itu. Panjang pendeknya, kenapa Al-Fatihah itu Alhamdulillah, lahnya harus panjang itu ya. Rabbil A-nya harus panjang. Nah, itu kita yakini bahwa memang itu bersumber dari Nabi, Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi kalau menyangkut berhenti wakaf, ya wakaf itu kebanyakannya ijtihad. Kebanyakannya ijtihad sahabat dan juga para ulama ahli Al-Qur'an. Walaupun ada juga wakaf yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Wakaf di akhir ayat jelas itu dicontohkan Nabi, ya. Karena Nabi dinyatakan dalam hadis kan beliau membacanya ayatan-ayatan. Ketika membaca surat Al-Fatihah, wa kana qiraatuhu ya ayatan-ayatan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini wakaf yang dicontohkan Nabi jelas itu. Tapi wakaf yang di tengah-tengah ayat itu yang ada tandanya jim, shad lam, qaf lam itu kebanyakannya ijtihad ulama. Ada satu sumber di dalam kitab hadis kitab tajwid standar namanya kitab Matan Jazariyah. Itu dikatakan begini. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairu malahu sabab ya. Yang artinya tidaklah di dalam Al-Qur'an itu wakaf yang sifatnya wajib melainkan ada sebab di sana. Jadi nadam ini kemudian disarah oleh para ulama yang mengatakan bahwa kebanyakan wakaf itu statusnya adalah ijtihadiyah. Jadi kalau wakaf ijtihadiyah, tapi kalau hal yang sifatnya seperti panjang pendek ya, bacaan gharaibul qiraah tadi, ismam ya, kemudian ada tashil ya, kemudian ada majreha dan seterusnya itu ya, imalah itu diyakini sebagai sesuatu yang memang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kemudian imam yang 7 itu ya, qiraat sab'a itu memiliki jalur sendiri-sendiri yang satu bacaan dengan yang lain ada sebagian perbedaannya. Tetapi kemudian secara umum tentu sama ya. Hanya ada perbedaan-perbedaan tertentu dalam hal kaidah bacaan. Mungkin itu Pak Ridho yang dapat saya sampaikan. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih. Baik Bapak Ibu. Ini agak panjang tadi Pak Dias. Enggak apa-apa. Ternyata masih ini ya Pak Ustadz. Masih ada waktu maghrib ternyata mundur ya sekarang ya. Jam 5:30 lebih. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu. Mudah-mudahan ini langsung aja Pak Dias, mumpung masih ada waktu. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Disron, monggo. Mengingat waktu ini saya singkat saja Pak Ustadz. Monggo Pak. Untuk kaidah-kaidah Al-Qur'an tadi, bacaan-bacaan tadi, itu tergantung yang membaca atau memang berlaku umum. Artinya gini, ketika kita membacakan untuk ru'yah, kalau kita yang membacakan kok enggak ada efeknya, begitu yang membacakan ahli ru'yah memang, atau kiai gitu baru berefek. Begitu juga tatkala Al-Baqarah kita baca di tempat-tempat yang angker, malah yang baca takut sendiri. Ya. Bukannya hantunya yang takut, setan yang takut. Tapi kalau yang membacakan mungkin ya orang-orang yang memang suci gitu ya, orang bersih itu bisa berlaku benar gitu loh apa yang disebutkan kaidah bacaan-bacaan tadi. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Nggih. Baik Pak Disron nggih. Saya sendiri bukan praktisi ruqyah nggih, hanya memang ada beberapa teman yang aktif menjadi peruqyah ya. Saya mungkin memahaminya juga mirip seperti persangkaan Pak Disron nggih. Memang mungkin ada bedanya. Walaupun saya yakin juga namanya bacaan Al-Qur'an tetap ada
adalah ya sisi kemanfaatan yang dapat kita raih gitu ya. Raketan mungkin ya agak menakut-nakuti setan gitu ya. Mungkin dia juga belum pergi gitu ya. Tapi kalau yang memang yang membacakan itu praktisi yang memang pertama mungkin dia sudah kulino meresapi bacaan-bacaan itu ya, menghayati, ini juga akan menjadi perbedaan dengan orang yang memang bukan ahlinya gitu. Dia sudah meresapi ayat-ayat itu ya, karena kekhusyuan ini kan menjadi salah satu faktor terkabulnya doa gitu. Yang kedua memang barangkali ya dari sisi tertentu itu ada amaliah-amaliah yang akan memberikan dampak lebih baik begitu. Ketika seorang praktisi ruqyah, katakanlah, saya sangat berhusnudon mereka itu kemudian mengamalkan ya, misalnya zikir pagi dan petang dengan baik, bacaan-bacaan yang termasuk hisnul muslim ya, penjagaan kepada seorang muslim. Jadi memang bentengnya itu sudah lebih kuat gitu ya, sehingga kemudian pengaruh dari bacaannya itu akan menjadi lebih efektif di dalam misalnya mengobati orang yang kesurupan dibandingkan misalnya dengan kita yang memang bukan praktisi ya. Tetapi paling tidak ya namanya ikhtiar ya, bisa jadi kan mudah-mudahan ya satu sisi juga mungkin kelas setannya yang mungkin berbeda gitu ya. Kalau misalnya setan yang ngerasuki itu setan yang masih apa namanya kelas teri itu kan mungkin masih kita ruqyah barangkali mungkin bisa efektif ya. Tapi ada kalanya memang di ruqyah, bahkan peruqyah sendiri ada kalanya belum bisa langsung ya bisa mengalahkan jin yang ada di dalam tubuh seseorang kemudian diruqyah oleh orang yang lebih senior. Itu dalam dunia peruqyahan itu hal-hal semacam itu dikenal Pak Jisron. Jadi memang kadang-kala faktor peruqyah itu juga menentukan ya. Ya sebagaimana doa lah, ruqyah ini kan juga tidak lain dari doa ya. Doa dari seseorang itu kan sama-sama doanya kadang-kadang pengaruhnya akan berbeda. Tapi bagaimanapun itu sebagai sebuah upaya ikhtiar ya patut juga untuk kita coba. Mungkin itu yang dapat saya respon Pak Jisron. Pak Jisran sudah cukup ya? Sudah azan Pak. Baik ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang selalu mengikuti kajian pada sore hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz Zainal yang selalu memberikan tausiahnya dengan berbagai macam manfaat yang insya Allah akan kita dapatkan. Amin. Baik, saya akhiri kajian pada sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Izin lah Pak, langsung. Matur nuwun, nyuwun pamit. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Pak Dias, sehat selalu. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Monggo.